Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita mulai pengajian pagi ini dengan bacaan Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala al-aslu tsani fit taqdisi. Ya, ini asal yang kedua, ya, atau pokok ajaran agama yang kedua. Kalau kemarin pokok yang pertama kita bicara tentang zat, ya, zat Allah, gitu ya. Sekarang pokok yang kedua tentang takdis. Ya, takdis itu satu akar kata dengan al-quds, ya, kesucian. Ya. Jadi takdis itu masdar dari qaddasa yuqaddisu takdisan. Jadi menyucikan. Jadi, kalau kita udah kenal Allah kemarin, kemudian sekarang kewajiban kita adalah menyucikan Allah. Ya, takdis itu maknanya menyucikan Allah. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak layak untuk Allah. Jadi Allah itu maha suci dari hal-hal yang tidak layak untuk Dia. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita meyakini, kita tahu nama Tuhan kita Allah, tapi kita malah meyakininya masih dengan cara yang salah, dengan cara pandang yang salah, dengan cara pandang yang belum menyucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi Dia. Nah, di sini disebutkan wa annahu laisa bijismin musawwarin, dan bahwa Allah itu laisa bijismin musawwarin. Allah itu bukan jisim. Jisim itu tubuh. Ya. Kalau bahasa Indonesia jasmani, jisim itu dari kata jisim. Kemudian jadi jasmani, itu asal katanya jismani. Jismani itu yang bersifat ketubuhan. Ya. Kalau bahasa Arab kan biasa gitu. Dikasih nisbah, ya. Jadi jasmani yang bersifat jisim, apalagi hayawani. Hayawani itu yang bersifat kehewanan, yang bersifat ada unsur makhluk hidupnya di situ. Nah, di sini Allah itu laisa bijismin, bukan jisim. Itu mesti kita yakini itu. Jadi harus kita bersihkan akidah kita dari paham-paham tajsim. Nah, itu tajsim. Makanya kalau dalam kajian firqah ada aliran yang namanya mujassimah. Ya, mujassimah itu adalah satu firqah, satu sekte, satu aliran dalam Islam yang meyakini Allah itu berjisim, Allah itu punya fisik. Nah, itu salah. Nggak boleh. Ya, itu dikenal dengan kalangan mujassimah. Ya, itu. Jadi kita tidak meyakini Allah seperti jisim, nggak boleh. Laisa bijismin, Allah bukan jisim, bukan fisik, bukan tubuh. Ya, musawwarin yang bisa digambarkan. Ya, musawwar yang bisa dibentukkan. Seperti apa bentuknya? Ya, surah itu bentuk. Ya, makanya kita ini dibentuk oleh Allah kan. Di Quran dikatakan wasawwarakum fil arham, gitu ya. Allah membentuk kita di rahim ibu kita. Jadi kalau yang saya tahu, surah itu adalah sesuatu yang punya bentuk. Ya, makanya kalau
dalam Islam kan ada pandangan para ulama fikih biasanya melarang ya membuat patung. Karena itu surah. Surah itu patung itu ada bentuknya. Ya, yang dimaksud dilarang itu oleh ulama fikih adalah surah. Bukan foto sebenarnya. Kalau foto itu masih diperbolehkan lah oleh para ulama. Ya. Jadi kalau foto itu bahasa Arabnya apa? Kalau sekarang orang sebutnya apa? Surah Syamsiyah ya. Tapi sebenarnya dia kan cuma datar aja kalau foto itu. Ya, kalau patung dia berbentuk. Nah, itu yang nggak boleh. Gitu. Kalau secara pandangan fikih begitu. Itu pun nanti ada pembahasan panjang lah tentang surah itu. Tapi Allah nggak bisa kita bayangkan begitu. Jangan. Allah bukan berjisim. Allah bukan Tuhan yang punya fisik yang bisa digambarkan. Oh begini ya, tangannya begini, kakinya begini, kepalanya gini. Ya, itu musawwar namanya. Dikonsepkan, ya, dipersepsikan oleh kita. Oh Allah kayak begini. Nah ini kan kayak orang-orang Bani Israel, ya dulu tuh ketika pengen ngelihat Allah, kata dia, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya, kami tidak akan beriman kepada kamu kecuali kami bisa melihat Allah secara jahroh, secara jelas dengan mata kepala kami, gitu kan? Itu kan dia orang-orang Bani Israel itu mempersepsikan Tuhan itu kayak Tuhan yang selama ini dia lihat, yang patung-patung lah kira-kira gitu, ya. Sedangkan Tuhan kita Allah ya bukan itu, bukan patung, ya, bukannya pohon, bukan berhala. Jadi kalau orang menggambarkan Allah dengan persepsi-persepsi yang seperti itu, dia salah. Ya. Jadi bukan ya. Walau jauharin, mahdudin, muqaddarin. Juga bukan materi ya, yang terbatas dan bisa diukur, dikadar. Jadi Allah bukan materi yang mahdud. Mahdud itu dari kata had. Had itu terbatas, ada batasan. Had ya, had itu batasan. Terus muqaddar itu bisa dikadar. Kalau kita bahasa Indonesia kan ada kadar. Kadarnya berapa nih? Ya, ini kadar lemaknya berapa? Ya gitu kan, kadar gulanya berapa? Nah Allah nggak begitu. Jadi jangan membayangkan Allah nih kadarnya begini. Enggak, Allah nggak bisa dikadar-kadar, nggak bisa diukur-ukur. Ya kira gitu ya. Wa annahu la yumathilul ajsama. Dan Allah itu, ya, sesungguhnya Allah tidak seperti jisim, tidak seperti fisik. Jadi nggak ada Allah kayak gini kali, Allah kayak gitu kali, nggak ada. Ya, la fit takdir, ya, baik ya, tidak dalam takdir. Takdir itu maksudnya ukuran, ya, bukan takdir baik atau takdir buruk nih. Jadi kan ada percaya kepada takdir, bukan itu. Ini takdir dari kata qaddara yuqaddiru takdiron, itu maknanya ukuran. Jadi Allah nggak bisa seperti badan, apa ukurannya kecil, apa ukurannya besar, apa Allah tinggi atau Allah pendek, nggak bisa gitu ya. Wala fi qabulil inkisam, dan juga bukan Allah itu tidak menerima pembagian, ya. Oh, dibagi berapa? Kan kalau sesuatu yang bisa ada wujudnya bisa dibagi, ya. Misalnya martabak, ya, itu ya. Martabak telur tuh kalau beli kan ada dibagi-bagi kan, dipotong-potong. Itu inkisam namanya. Jadi satu terus dipotong-potong, dibagi. Jadi berapa tuh? Misalnya satu potong itu jadi berapa? Biasanya berapa? Martabak. Yang suka adain martabak, Mbak Dewi ini biasanya nih. Ya, itu martabak berapa tuh? 12 lah katakan. Ya, itu inkisam. Kalau Allah nggak gitu. Jadi jangan dibayangin nanti Allah tuh bisa dibagi-bagi. Ini begini, segini. Enggak. Jadi enggak. Karena Allah bukan kayak gitu. Ya. Wa annahu laisa bijauharin. Allah bukan materi. Ya, Allah bukan materi. Wala tahulluhul jawahir. Allah juga tidak bisa ditempati oleh materi. Ya. Allah bukan materi, beda. Dan Allah tidak bisa dijadikan tempat oleh materi. Gitu ya. Wala bi'aradin, bukan juga arad, sifat. Arad itu sifat. Atau kalau orang sekarang mungkin terjemahinnya apa? Kriteria atau apa. Bukan, Allah itu bukan kayak gitu. Wala tahulluhul a'rad, ya, dan tidak juga ditempati oleh sifat-sifat yang lain. Karena Allah bukan sifat dan tidak memerlukan itu semua. Bal la yumathilu maujudan. Bahkan Allah itu tidak seperti
yang maujud, yang ada. Jadi yang ada apa? Ya apa aja pokoknya yang ada semuanya. Allah nggak kayak gitu. Wala yumathiluhu maujudun. Dan tidak ada sesuatu apapun yang seperti Allah. Nah gitu tuh. Jadi kalimatnya dibalik. Ini kalau yang belajar bahasa Arab kan tahu tuh. Kalau maujudan itu objek. Kalau maujudun kan subjek, fa'il. Jadi pertama dikatakan Allah tidak menyerupai yang maujud. Allah nggak menyerupai semua yang ada. Nah terus kalau yang ada sama dibaliknya, wala yumathiluhu maujudun. Sekarang semua yang ada, nggak ada yang sama kayak Allah. Jadi kalau kita ngelihat ini bukan Allah pokoknya. Yang maujud lah semuanya itu, baik yang fisik atau yang metafisik itu bukan Allah. Ya, makanya dikatakan walaisa kamitslihi syai'un. Tidak ada syai'un. Nah, syai'unnya dulu nih. Syai'un itu sesuatu. Syai'un itu kan isim paling nakiroh kalau dalam bahasa Arab. Sesuatu apapun laisa kamitslihi. Nggak ada yang seperti Allah. Jadi kalau kita mirip-miripin Allah kayak ini kali, Allah kayak itu kali, itu salah. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Wala huwa mithlu syai'in. Dan dia, Allah itu tidak seperti sesuatu. Itu keyakinan kita. Nah ini adalah menurut para ulama tafsir, akidah, para ulama Islam, ayat laisa kamitslihi syai'un itu adalah ayat muhkamat. Ayat yang sangat jelas maknanya. Ini menjadi rujukan ketika kita menemukan ayat-ayat yang menurut para ulama kategorinya mutasyabihat misalnya. Jadi kalau setiap kali menemukan ayat-ayat yang mutasyabihat, jangan dimaknai dengan makna yang menyimpang, tapi kembalikan ke ayat ini. Nanti ya kita lihat ayat-ayat yang lain. Jadi pokoknya kalau setiap kali bertemu dengan ayat atau hadis yang mutasyabihat, kalau Imam Ghazali nyebutnya itu nggak mutasyabihat tuh kalau dalam al-iqtisad. Itu kembalikan saja ke sini. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, nanti kita lihat dengan kaitan berikutnya. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau kata para ulama, dulu waktu awal-awal Islam, zaman Nabi, zaman sahabat, ini pembahasan kayak gini nggak ada. Karena waktu itu nggak perlu kalam. Sahabat Nabi itu nggak perlu belajar ilmu kalam. Orang mereka berimannya udah selesai, gampang aja. Mereka udah percaya sama Allah, sama Nabi yang disampaikan oleh Nabi, ayat udah percaya, nggak banyak nanya. Dan nggak banyak memikirkan sesuatu yang aneh-aneh lah kira-kira gitu. Jadi udah percaya. Ini yang dikenal dengan istilah tafwid. Tafwid itu menyerahkan semuanya, udah pasrah percaya aja lah. Pokoknya Allah ngomong begitu, kata Nabi, udah terima. Nggak banyak nanya. Ini gimana? Itu gimana? Nggak nanya. Makanya waktu zaman Nabi, zaman sahabat, ilmu kalam itu belum lahir. Karena nggak diperlukan. Buat apaan? Orang mereka udah percaya. Kan ilmu kalam itu lahir ketika ada orang mulai ragu. Karena ada syubhat yang menyambar-nyambar. Ya, karena ada syubhat dari sebagian orang, barulah ulama itu merumuskan ilmu kalam untuk menjawab kesyubhatan itu. Nah, begitu masuk ke abad berikutnya, itu abad kedua, kan ada orang-orang yang mulai membayangkan Allah itu kayak fisik. Ya gitu ya. Jadi baru dijawab dengan logika kayak begini. Allah itu nggak berfisik. Kenapa dibilang begitu? Karena ada yang menyatakan Allah kayak fisik tadi itu, yang dikatakan faham mujassimah. Makanya ulama kita menyusun logika. Jadi bukan agama itu berdasarkan logika, tidak. Bukan itu, tapi ini metode menjawabnya harus agama itu menggunakan logika itu diperlukan. Kalau dalam kitab Al-Iqtisad ya, Al-Iqtisad fil I'tiqad, ini kitabnya Imam Ghazali nih, Al-Iqtisad, lebih tebal. Kapan-kapan kalau udah selesai bisa lanjut ke sini. Di awal kitab ini Al-Iqtisad fil I'tiqad dibilang perumpamaan wahyu dengan akal itu kayak cahaya dengan mata. Kata Imam Ghazali gitu. Jadi jangan dibenturkan. Ada orang yang membenturkan antara akal dengan wahyu. Seakan-akan kita beragama nggak boleh pakai akal. Nah, itu kacau. Seakan-akan semua harus based on wahyu saja. Ada juga yang hanya pakai akal saja, nggak mau pakai wahyu, itu juga nggak benar. Nah kalau kata Imam Ghazali, wahyu dan akal itu kayak cahaya matahari gitu ya, atau cahaya apa, dengan mata kita. Nah wahyu itu kayak cahayanya. Wahyu itu kayak cahaya matahari atau cahaya lampu, pokoknya cahaya. Nah akal manusia itu kayak mata. Jadi dua-duanya harus digunakan untuk melihat.
Kalau orang menggunakan akal saja tanpa menggunakan wahyu, itu kayak orang dia punya mata tapi nggak ada cahaya. Matanya melek nih, tapi nggak ada cahaya. Bisa kelihatan apa nggak? Ya nggak bisa kelihatan. Ya, gelap, nggak ada cahaya. Matanya sih nggak buta, tapi karena nggak ada cahaya, ya dia pasti tersasar, dia jatuh. Kenapa? Karena matanya nggak dibimbing cahaya. Sebaliknya, kalau orang yang hanya berdasarkan wahyu saja dan menolak akal, kayak ada cahaya tapi dia merem. Nah, gitu. Kira-kira gimana? Ya nggak ada manfaatnya juga. Dia pasti salah. Makanya wahyu dan akal itu jangan dibenturkan. Tapi harus menempatkan wahyu dan akal sesuai dengan tempatnya yang benar. Kapan akal harus maju, kapan wahyu harus maju. Itu yang harus dipahami oleh kita. Islam itu agama yang bukan menolak akal, ya, tapi juga bukan agama yang mengakal-akali wahyu. Nah, gitu. Jadi Islam itu meletakkan akal pada porsinya, gitu ya. Jadi karena ada pertanyaan atau ada syubhat dari kalangan mujassimah, ini pertama nih, akidah ini adalah akidah menjawab kalangan mujassimah atau kalangan yang satu paket dengan musyabbihah. Ya, musyabbihah itu dari kata tasbih yang menyerupakan Allah dengan makhluk, itu namanya musyabbihah. Jadi kalau kita baca akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sebenarnya menjawab syubhat itu. Kayak baca Aqaid Nasafiyah gitu ya. Kemarin teman-teman yang ikut pelajaran Aqaid Nasafiyah itu dijelasin tuh. Ya, akidah itu antara lain untuk membentengi umat jangan sampai ikut-ikutan dengan paham-paham yang sesat. Ya. Terus wa annahu la yahudduhul miqdar. Ya, dan bahwa Allah Ta'ala itu tidak dibatasi oleh ukuran. Ya. La yahudduhul miqdar, nggak dibatasi dengan ukuran. Ini Allah diukur segini nih, nggak begitu. Wala tahwihil aktor, dan tidak diliputi oleh aktor. Ya. Aktor itu apa? Di situ diartikan apa? Wilayah ya. Aktor tuh kotor, wilayah, tempat lah gitu ya. Sudut, nah itu nggak begitu. Wala tuhitu bihil jihad, dan tidak diliputi oleh arah jihad. Arah mana? 6 arah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi Allah tuh nggak begitu, nggak ada tempat. Bukan kayak kita, kalau kita butuh tempat. Buat ngaji aja kita butuh tempat. Allah nggak butuh tempat. Kenapa? Uang tempat itu Allah yang menciptakan. Ya kan? Tempat itu Allah yang menciptakan. Ya, wala taktanifuhul ardu was samawat, dan tidak dipanggul, tidak dibawa oleh langit dan bumi. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Jadi Allah itu tidak membutuhkan apa-apa, termasuk tidak membutuhkan tempat. Kalau Allah dibatasi oleh arah misalnya, berarti Allah kecil. Lebih besar tempat itu, ya kan? Misalnya kayak kita nih, ini kita kenapa bisa di sini? Karena kita dibatasi depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Kita lebih kecil dari tempat itu kan. Sekarang Allah nggak begitu. Jadi makanya yang sederhana akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu para ulama bikin rumus Allah wujud bila makan. Allah wujud tidak pakai tempat. Nggak ada tempatnya. Masa sih Allah nggak punya tempat? Nah, sekarang gimana dengan nanti ketika kita berjumpa dengan ayat-ayat, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, itu kan kadang-kadang ada langsung nanya tuh, Tuhan di mana? Itu pertanyaannya aja itu. Itu pertanyaan Tuhan di mana saja. Itu sebenarnya pertanyaan yang tidak layak ditanyakan. Ya, sebenarnya gitu kalau dalam pandangan para ulama. Nah, sekarang gimana? Nah, ini Imam Ghazali memberikan bimbingan nih. Wa annahu mustawin 'alal 'arsy 'alal wajhi alladhi qalahu bil ma'na alladhi aradahu. Ini akidahnya nih. Kalau ketika bertemu dengan kayak ayat-ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Allah yang Maha Rahman istiwa ya 'alal 'arsy. Ya. Kalau pakai bahasa Indonesia kan di atas arsy. Maksudnya apa?
Wa annahu mustawin 'alal arsy. Allah itu istiwa. Saya tidak mengartikan istiwa dengan bersemayam ya, karena nanti jadi masalah lagi tuh. Saya katakan Allah istiwa di atas arasy, maksudnya 'alal wajhil ladzi qalahu. Sesuai yang dia firmankan. Ya, ini akidahnya nih. Jadi maksudnya gimana? Pokoknya Allah ngomong Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu kita yakini benar karena Allah ngomong itu. Kan Allah ngomong, Allah yang berfirman kan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dan itu ada di beberapa ayat. Ya udah kita terima. Lafaznya begitu ya kita terima. Kita tidak menafikan lafaz itu. Kalau kita tolak lafaz istiwa dalam Quran, itu yang nanti dikenal dengan golongan Mu'attilah. Mu'attilah itu golongan orang-orang yang menolak sifat bagi Allah. Jadi nggak ada tuh. Nah, akhirnya ditolak. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah menerima itu sebagaimana yang Allah firmankan. Ya, begitu ya. Jadi kalau dibilang, kan Allah bilang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Iya, memang benar. Memang Allah ngomong kayak begitu. Kita percaya Allah ngomong. Tapi ada tulisannya kata Imam Ghazali, wabil ma'nal ladzi aradah. Dengan makna yang dia kehendaki. Nah, itu yang beda. Jadi lafaznya kita terima, maknanya juga sesuai kehendak Allah, bukan sesuai tafsiran kita sendiri. Ini adalah pemahaman tafwid dari para ulama salaf. Jadi ulama salaf dari dulu nggak pernah tuh menafsirkan istiwa dengan istaqarra. Istaqarra itu menetap. Jadi jangan dibayangkan Allah nongkrong di arasy, bertempat di arasy. Bukan itu maknanya. Jadi maknanya apa dong istiwa? Bil ma'nal ladzi arodah. Maknanya ya apa yang dikehendaki Allah. Nah kan kita nggak dikasih tahu. Ya sudah, tafwid. Jadi jangan, terus gimana dong? Ya jangan dipikirin. Untuk orang awam jangan mikirin, udah tafwid, percaya saya. Makanya para ulama kayak Imam Ghazali, Imamul Haramain, kemudian belakangan bilang ikuti mazhab salaf. Maksudnya mazhab salaf itu yang tafwid kayak begini untuk orang awam, itu jangan pakai mikirin macem-macem. Jangan sampai masuk ke ranah kalam yang nanti membingungkan mereka. Ini dalam kitab, ada lagi, ada kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Ini kitab terakhir yang ditulis Imam Ghazali nih. Ini Imam Ghazali nulis beberapa hari sebelum wafatnya. Ini Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Ya, ini tali kekang untuk orang awam untuk mempelajari ilmu kalam. Di sini Imam Ghazali menyarankan, udah orang awam ikuti aja pemahaman salaf. Salaf maksudnya tadi cara memahaminya, firman Allah kita yakini kebenarannya, maknanya udah serahkan pada Allah. Jangan bilang, ya Allah itu menetap di aras. Nah itu udah takwil namanya tuh. Sedangkan kadang-kadang mereka menolak takwil, tapi ketika mereka mengatakan Allah istaqarra, itu udah takwil sebenarnya. Dia tidak sadar itu menakwil. Jadi istawa dijadi istaqarra kalau dalam bahasa Arab, menetap. Ya, bertempat, itu udah takwil. Nah itu saja takwilnya takwil batil lagi. Gitu nggak ada dari kalangan salafus soleh, nggak pernah ada yang menakwil istiwa dengan istaqarra. Tapi semuanya udah alal wajhil ladzi qala wa bil ma'na alladzi aradah. Dengan jalan yang Allah firmankan dengan makna yang Allah kehendaki. Kita udah urusan kita iman aja udah. Gitu kata Imam Ghazali itu. Istiwaan munazzahan anil mumasah wal istiqrar. Nah ini nih, penting. Dengan istiwa, makna istiwanya apa? Munazzahan, yang disucikan, yang dibersihkan, anil mumasah, dari persentuhan, wal istiqrar, dan menetap. Jadi bukan maknanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu Allah menyentuh aras. Kayak siapa? Dragon Ball. Naik di atas awan kinton gitu. Bukan gitu. Itu kita kejam sekali membayangkan Allah kayak begitu. Itu tidak beradab itu kepada Allah. Jadi mumasah itu bersentuhan. Jadi jangan dibayangkan, oh ini aras, Allah di atasnya. Itu salah. Istiqrar juga nggak benar, menetap. Bukan begitu. Ya. Wat tamakkun mengambil tempat, mustahil. Allah mengambil tempat. Berarti kalau Allah bertempat di aras, berarti aras lebih besar dari Allah. Ya kan? Coba sesuatu yang ditempati pasti lebih besar daripada bendanya kan?
Ya nggak? Antum nih, tas saya nih. Lebih besar dari benda yang ada di dalamnya. Kalau seandainya katakan Allah mengambil tempat di aras, berarti Allah kecil. Karena dibatasi, lebih besar aras. Nanti ada pertanyaan lain, sebelum aras diciptakan Allah di mana? Bingung lagi. Kan aras itu makhluk. Ya kan? Nah, kan kalau tanya, kadang Allah bertempat di aras. Tanya, aras itu makhluk atau bukan? Kalau dibilang makhluk, nah berarti sebelum diciptakan Allah di mana? Bingung lagi. Kalau dibilang bukan makhluk, berarti dia kholik, musyrik. Lah iya kan? Masa menyekutukan Allah? Repot itu kan? Ya, makanya hati-hati. Jadi Allah itu munazzah anit tamakkun juga. Jadi bukan mengambil tempat. Allah tidak butuh tempat. Ya, makan itu tempat. Ya, wal hulul, sama hulul juga tempat. Ini mahal kalau itu mahallun itu tempat. Jadi Allah nggak butuh itu. Wal intiqal, ya, pindah-pindah. Ntar di sana, ntar di sini. Memang kita ya, apalagi kontraktor pindah-pindah terus. Ya. Kontrak sana, kontrak sini gitu ya. Ya kan? Tapi kalau Allah nggak begitu. Jadi nanti, bagaimana kita memahami ayat ini nanti? La yahmilhul arash, ini kata Imam Ghazali. Allah tidak dipikul oleh arash. Jadi Allah itu tidak dibawa oleh arash. Jadi bukan Allah ada di atas arash. Balil arsyu wa hamalatuhu mahmuluna bilutfi kudratihi. Justru katanya arash dan malaikat yang memanggul arash, hamalatu itu malaikat pemanggul arash. Malaikat itu kan ada banyak. Salah satu jenis malaikat itu adalah hamalatul arsy, malaikat pemanggul arash. Jadi kata Imam Ghazali, justru arash itu sendiri dan para malaikatnya mahmulun. Mereka yang dipanggul, mereka yang dijaga gitu loh ya. Bilutfi kudratihi, dengan kelembutan kekuasaan Allah. Wa makhurun fi qabdatihi, dan tunduk. Ya, ditundukkan dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. Jadi bukan Allah dipikul gitu kayak raja dulu digendong ya sama ajudannya gitu kan. Bukan gitu. Jangan kita bayangkan begitu. Ya. Nah, jadi gimana kita memahami? Kalau ada yang bilang, berarti Anda menolak dong ayat Inna ar-Rahmanu 'ala arsy. Enggak, kita enggak menolak. Kita menerima ayat itu. Ala wajhil ladzi qala. Sesuai dengan yang Allah firmankan. Maknanya bil makna alladzi arada, dengan makna yang Allah kehendaki. Makanya ulama salaf itu menafsirkan ayat itu dengan mengembalikan ke ayat muhkamat. Pokoknya intinya laisa kamislihi syai'un. Itu udah selamat kita. Jadi kalau seandainya kita bicara tentang takdis, memahami ayat Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Allah istiwa. Allah istiwa di atas aras. Udah, Allah berfirman gitu kita terima. Ya. Kemudian maknanya sesuai yang Allah kehendaki. Yang pasti Allah itu laisa kamislihi syai'un. Udah selamat kayak begitu. Gitu ya. Itu cukup buat kita. Kita tidak perlu dan kita tidak dikatakan menolak ayat itu. Ya. Karena nanti gini juga, nanti kalau seandainya kita mengatakan Allah ada di atas aras, Allah memang tinggal di aras katanya. Nanti bisa kontradiksi dengan ayat yang lain. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aras jauh apa dekat? Jauh. Jadi yang benar yang mana? Allah di aras atau Allah dekat? Nanti ada lagi, wallahu aqrabu ilal abdi min hablil warid. Allah lebih dekat ya dengan apa daripada urat leher, urat nadi. Mana yang benar? Ya. Jadi itu kontradiksi. Kalau orang itu tambah bingung tuh, orang awam tuh. Ada ayat lagi. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana kamu menghadap, di situ ada Allah. Jadi Allah di mana dong? Di mana-mana. Nah, itu aneh lagi itu. Jadi akan muncul kontradiksi kalau kita menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya bukan berarti kita menolak ayat istiwa, tidak. Kita meyakini ayat itu karena Allah berfirman. Tapi maknanya adalah makna yang layak untuk Allah, bukan makna yang tidak layak. Makna bertempat bagi Allah itu makna yang tidak layak. Gitu ya. Nah, makanya
Itu kalau metode salaf begitu. Metode salaf mereka tafwid. Tafwid ya, tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian ada metode takwil namanya. Metode takwil itu dikembangkan oleh ulama khalaf yang belakangan. Kenapa? Karena muncul apa? Pemahaman tasbih, pemahaman tajsim tadi pada sebagian orang, sehingga supaya orang awam itu tidak terjerumus pada paham tasbih, pada paham tajsim, ulama menafsirkannya dengan kalimat yang layak bagi Allah, menakwil namanya. Dan istiwa itu dalam bahasa Arab dia punya banyak makna. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya lafaz mustarok, ya, homonim, ya, satu kata maknanya banyak. Nah, kemudian oleh para ulama diartikan, oh, istiwa itu maknanya ada makna al-qasdu, Allah berkehendak, ada makna istaula, makna menguasai. Nah, akhirnya ditakwil supaya jangan membayangkan Allah itu berfisik, itu sebenarnya, ya. Cuma ada itu pembahasannya panjang lagi sebenarnya. Ada yang nggak boleh kalau Allah dibilang, katanya bilang istiwa, kalau dimaknain istaula itu kayak Mu'tazilah katanya. Mu'tazilah memahami istiwa dengan istaula. Istiwa dengan menguasai, itu Mu'tazilah katanya. Bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu langsung menakwil itu dan menolak makna lafaz istiwanya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, menurut yang saya baca dari beberapa referensi, Ahlussunnah wal Jamaah itu menerima lafaz istiwa, ya, tapi juga mengambil takwil untuk kemaslahatan orang-orang awam dengan istaula, supaya orang awam tidak terjerumus pada paham tajsim, paham tasbih. Ya, memang makna takwil istiwa ke istaula itu cukup debatable di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga. Makanya banyak yang diambil takwilannya adalah al-qasdu. Ya, al-qasdu itu Allah itu berkehendak. Ya, tapi bukan berarti menolak istiwa sebagaimana yang Allah firmankan, tidak. Ini metode ya. Metode menyelamatkan akidah umat lah, kira-kira gitu. Jangan sampai umat itu meyakini Allah berfisik. Itu saja sebenarnya. Ada metodenya tafwid, udah serahin aja sama Allah, nggak usah dipikirin. Nah, kemudian muncul kan paham-paham tajsim, pokoknya Allah tuh bertempat, Allah tuh begini. Nah, enggak. Gimana supaya enggak jatuh? Oke, ini takwil deh maknanya. Karena takwil itu bukan mengubah makna, bukan. Dia menafsirkan dengan makna yang terkandung dari kata itu. Itu takwil. Makanya harus ngerti takwil. Karena istiwa itu punya makna banyak. Sama kayak nanti lafaz-lafaz yang lain, lafaz yadun, tangan. Ya, tangan itu punya makna banyak. Ya. Tangan kalau satu makna saja nanti dianggap tangan ya ini anggota tubuh kan. Tapi sebenarnya tangan kan punya banyak. Ya. Di tangan siapa? Di tangan Mourinho. Nah, gitu misalnya. Chelsea masih Mourinho ya? Udah ganti. Menang ya, menang. Tak siapa pelatihnya namanya? Nah, tuh di tangan itu dia Chelsea juara, champion. Apa berarti pakai tangannya? Kan enggak kan maksudnya. Itu ada makna. Jadi itu namanya nanti lafaz mustarok. Nah, orang awam itu nggak paham kayak gitu. Orang mereka nggak belajar bahasa Arab. Gitu. Jangankan orang awam Indonesia, orang awam Arab juga nggak paham. Ya kan? Ini orang Indonesia sok-sokan belajar bahasa Arab enggak, sok-sok komentar gitu. Orang Arab sendiri kalau nggak belajar bahasa Arab, dia nggak paham yang namanya lafaz mustarok. Bahwa dalam satu kata itu punya makna banyak. Coba aja buka kamus-kamus Lisanul Arab. Ya, kalau kamus Al-Munawir nggak ada. Kamus Mahmud Yunus nggak ketemu lah, itu kamus biasa ya, kamus yang kecil. Coba kita buka kamus Lisanul Arab yang gede-gede gitu ya. Tajul Arus yang gede-gede. Di situ akan dijelasin tuh istiwa maknanya ada berapa puluh. Nah, sekarang yang ngerti itu siapa? Yang ngerti itu ya ulama. Nah, makanya di situ kenapa penting belajar bahasa Arab bagi yang mau mendalami agama Islam. Kalau jadi orang awam nggak apa-apa. Nggak belajar, saya nggak mau belajar bahasa Arab, boleh nggak? Boleh, Ustaz. Tapi jangan banyak ngomong. Itu adabnya. Loh iya loh. Sekarang Anda belajar nggak mau tapi mau ngomong, itu kan nggak beradab. Ya. Kan ya. Loh, agama Islam itu diturunkan wahyunya, Allah pilih bahasa Arab. Jadi kalau Anda pengen ngomong agama, ya harus menguasai bahasa Arab.
Nah sekarang kalau dia nggak paham bahasa Arab, ngomong seenaknya aja, begini, gini, gini. Dia nggak paham. Itu bahaya. Ya, makanya hati-hati. Karena ada makna-makna yang, lafaz-lafaz yang maknanya mustarok. Ya, lafaznya itu punya makna banyak. Ya. Dan itu bukan cuma satu kata, bukan cuma istiwa. Ya, banyak ainun, yadun. Itu yang kaitannya dengan Allah juga nanti begitu. Wa huwa fauqal arsy. Dan dia Allah itu ada fauq itu di atas. Fauqal arsy, di atas arasy. Tapi maksudnya apa? Wa fauqa kulli syai'in. Dan di atas segala sesuatu. Ila tuhumits thara, sampai ke apa? Ya bintang lah, ke galaksi bintang kira-kira gitu. Maksudnya fauq di sini bukan berarti Allah di atasnya. Di sini Imam Ghazali ngasih catatan, ngasih rumus, fauqiyah la tazidu qurban ilal arsy was sama. Dengan makna fauq, makna ketinggian yang tidak menambahkan kedekatannya dengan aras dan langit. Jadi tinggi itu bukan makna tinggi yang berjarak. Jadi kayak kita misalnya naik gunung, ya, kan mau ke puncak. Kan kalau semakin kita naik kan semakin dekat. Itu maknanya bukan itu. Karena Allah bukan begitu, makanya salah. Kalau ada orang yang menganggap semakin dekat, semakin tinggi, semakin dekat dengan Tuhan. Nggak juga lah. Ya, dulu ada teman saya konyol gitu, ke Istiqlal ya. Dia ke lantai berapa? 5 yang paling atas deh. Istiqlal dia doa di situ. Di sini doanya jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja. Udah tinggi, Allah denger. Dia pikir semakin tinggi itu semakin, karena Allah nggak begitu. Allah itu nggak berjarak. Jadi jangan diartikan fauq, tingginya Allah itu tinggi yang semakin dekat dengan aras, dengan langit, tidak. Wala kama la taziduhu bu'dan 'anil ardi wath thara. Sebagaimana fauqiyahnya itu, ketinggian yang dimaksud tidak menambah jauhnya Allah dari bumi dan daratan. Kayak pesawat, kalau pesawat kan di darat tadinya. Begitu landing, take off, kan dia tinggi kan? Semakin tinggi kan semakin jauh dari daratan. Itu pesawat. Masa mau kita bayangin Allah kayak begitu? Enggak. Jadi Allah begitu. Maka dikatakan bal huwa rafi'ud darajati 'alal arsy. Justru Allah itu sangat tinggi derajatnya daripada arasy. Jadi bukan tinggi secara physically, bukan. Itu menggambarkan betapa agungnya Allah. Gitu, jangan sampai kita membayangkan Allah tinggi. Berarti Allah ada di ketinggian sekian. Nanti kalau orang keluar angkasa bisa ngelihat Allah kayaknya nih. Enggak gitu. Ya itu salah. Kama annahu rafi'ud darajati 'anits thara. Sebagaimana Allah ya juga tinggi derajatnya daripada daratan. Jangan kita bayangkan. Makanya kita meskipun kita di bumi, ya Allah tahu. Kan bahkan dalam hadis Nabi mengatakan apa? Aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Kondisi si hamba yang paling dekat dengan Allah ketika dia sujud. Nah, apa Allah lagi di bawah? Ya kan kita sujud kan kepala kita nempel di bumi kan? Apa berarti Allah lagi di bawah? Kan bukan. Ya, apakah Allah di atas? Nah, itu makanya akan jadi confuse kalau kita menetapkan arah tempat untuk Allah. Itu akan terjadi kontradiksi itu kalau seandainya orang Allah di mana? Di atas. Tapi ada hadis Nabi gitu. Aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Ya, Allah keadaan si hamba yang paling dekat dengan Allah itu ketika dia sujud. Kan di bawah. Kalau di langit berarti jauh dong. Bingung orang awam. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bingung dia. Nah, itu akan jadi confuse. Makanya udah jangan memaknai itu. Karena kalau udah memaknai Allah dengan tempat ya, dengan jarak, itu udah terpengaruh dengan paham apa? Tajsim. Seakan-akan Allah itu apa? Fisik kayak kita. Allah itu udah jelas, laisa kamitslihi syai'un. Udah itu aja buat kita. Jangan kita pikirin apa-apa. Kalau kita nggak mampu memahaminya, bagus. Kalau kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, al-ajzu an darkil idraki idraku. Kelemahan seseorang untuk memahami hakikat itulah idrok, itulah pemahaman yang benar gitu. Jadi kita nggak paham nih. Ya, makanya nggak ada yang bisa memahami hakikat Allah dengan sebenarnya. Kecuali Allah. Ya kita hanya sebatas yang Allah berikan kapasitasnya kepada kita.
ya, dengan ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi gitu kan, kemudian para ulama menyampaikan itu saja, tapi hakikatnya nggak bisa. Makanya kata Abu Bakar, al-ajzu an darkil idroki idrok. Jadi kelemahan seseorang untuk memahami hakikat, ya, hakikat Allah khususnya itu adalah idrok. Itu adalah satu pemahaman sudah buat dia. Artinya apa? Dia tahu diri. Memang Allah itu tidak bisa dibatasi. Kita ini terbatas. Pemahaman kita terbatas. Ya, mau pakai apa? Mau pakai fisik? Nggak bisa. Kalau kita kaitkan dengan epistemologi, dengan asbabul ilmi, ya, asbabul ilmi salah satu, kalau kata Qutb Nasafi gitu kan, epistemologi ada 3, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jalan untuk dapat ilmu 3 yang disepakati. Itu kan apa? Akal, terus panca indera, dan khobar sodik. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu tentang Allah pakai panca indera, ya nggak kuat. Panca indera kita nggak akan nyampe, nggak akan bisa mengetahui Allah. Emang ada yang pernah ngelihat Allah? Nah, pernah kan? Jangankan kita, Nabi Musa aja nggak kuat. Ya, Nabi Musa pengen melihat Allah kan? Bukan nggak percaya Nabi Musa tuh, bukan nggak percaya. Tapi Nabi Musa pengen aja. Ya, tapi kata Allah, kalau kamu masih bisa ngelihat gunung itu pada tempatnya, kamu baru bisa ngelihat aku. Ya nggak bisa, nggak kuat, pingsan Nabi Musa. Itu Nabi Musa yang nabi di antara nabi yang kuat. Apalagi kita, hancur kitanya. Ya, pakai akal kita nggak mungkin menjangkau itu, susah. Ya, ibaratnya kayak kita pengen nimbang gunung tapi punya timbangannya cuma timbangan emas. Timbangan emas itu kan kecil. Ya, gunung itu terlalu gede buat ditimbang sama timbangan emas. Akal kita terbatas. Nah, sekarang kita gimana? Kalau mau meyakini, ya udah pakai khobar sodik. Berita yang terpercaya. Dari mana? Ya Quran, mukjizat kan, ada berita yang diperkaya dengan mukjizat, ada yang khobar mutawatir. Itu adalah epistemologi. Nah, khobar mutawatir di mana? Ya Quran itu mutawatir semuanya. Ya, Quran itu kan nggak ada yang ahad, mutawatir. Jadi kebenarannya itu pasti. Maka ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, udah kita yakini. Udah itu benar, nggak bakalan salah. Jadi jangan kita samakan dengan apa? Dengan benda, ya. Wa huwa ma'a dzalika qaribun min kulli maujud. Nah, ini. Dan dia dengan itu semua, dengan ketinggiannya tadi, ya, dengan ketinggian derajat maksudnya, ya, qaribun min kulli maujud, sangat dekat dari segala yang maujud. Nah, itu kan jadi kalau seandainya kita maknai Allah bertempat, gimana bisa dikatakan dekat? Kalau dekat secara fisik ya kayak saya sama antum, dekat ya, ketahuan berapa meter, berapa. Tapi kalau Allah nggak bisa. Makanya ketika dikatakan ini qarib, dekat itu kayak gimana dekatnya? Emang dekatnya berfisik, berjarak? Kan kita nggak begitu. Ya. Terus huwa aqrabu ilal abidi min hablil warid. Dia lebih dekat kepada si hamba daripada urat lehernya, urat nadinya. Itu kan menggambarkan betapa dekatnya Allah. Ya. Maksudnya kan yang urat-urat kita tuh kan dekat banget sama kita kan. Jadi sekarang kalau dikatakan aqrab, lebih dekat, itu maknanya apa? Bukan berarti Allah ada di sini kan? Memang Allah ada di urat-urat kita kan? Enggak. Ya. Allah menjaga kita, kasih sayangnya deket banget. Allah itu nggak pernah meninggalkan kita. Artinya Allah selalu tahu. Memang nggak bisa kita mengatakan Allah itu bertempat di atas. Kalau bertempat di atas berarti tidak dekat. Berarti salah dong. Jangan-jangan Nabi salah. Kalau gitu nanti kan. Kan Allah bilang Allah dikatakan dekat. Berarti yang benar yang mana? Allah itu dekat atau Allah di langit? Nah, itu kan bingung tuh. Maka kita jangan meyakini Allah bertempat. Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Dan dia ala kulli syai'in syahid. Atas segala sesuatu syahid, maha menyaksikan. Ya, gitu. Allah maha menyaksikan. Makanya yang kemarin saya bilang pertemuan kemarin itu, ya, ada dalil, ada istidlal. Al-Qur'an itu dalil. Ada dalil di Quran, di hadis. Tapi bagaimana istidlal, bagaimana kita mengambil dalil, kesimpulan dari yang ada ayat, yang ada hadis, itu tidak sederhana. Nggak gampang. Jadi nggak bisa orang awam itu langsung ngambil kesimpulan hanya dari satu ayat langsung dia simpulkan, nggak bisa. Ya, kayak kita pengen isi bensin itu nggak bisa langsung ngambil minyak mentah dari laut. Coba aja ambil minyak mentah langsung isi ke mobil. Jadi apa mobil kita? Jadi hancur. Gitu kan? Begitu juga harus diproses. Proses sampai akhirnya nanti dipilih, oh yang ini jadi premium, ini jadi pertalite, ini jadi pertamak, ini jadi, karena ada proses, dan proses itu harus orang ahli. Kalau orang awam nggak bisa.
Itu juga ayat. Ini benar, ayatnya benar. Kita bukan mengingkari, cuma untuk memahami ayat itu ada ilmunya. Ya, makanya udah, memang orang awam itu paling bagus diem, udah ya nggak banyak ngomong. Ya, kata Imam Ghazali, lau sakatal jahil laqallal khilafu bainan nas. Kalau orang jahil itu banyak diem, itu nggak akan banyak perdebatan di tengah masyarakat. Ya, kenapa banyak perdebatan? Karena orang awam banyak ngomong. Bahkan kata Gus Koyum, saya tadi lihat di Facebook, kayaknya tanda akhir zaman sekarang, orang alim didebat sama orang bodoh. Zaman sekarang itu, kalau dulu perdebatannya orang pinter sama orang pinter. Zaman dulu tuh Asy'ariyah berdebat sama Mu'tazilah, itu orang ulama-ulama. Mu'tazilah itu ulama pinter, orang-orang yang pinter di kalangan Mu'tazilahnya. Asy'ariyah juga. Sekarang bukan. Orang awam yang sok mendebat ulama, yang ngata-ngatain ulama. Yang ngajinya baru kemarin sore udah ngatain ulama. Itu sesat itu. Nggak lurus itu. Nah, itu kacau, itu salah, ya. Wa huwa ala kulli syai' id la yumathilu qurbuhu qurbal ajsam. Sebab kedekatan Allah itu tidak seperti kedekatannya fisik. Ya, ini betul-betul menjaga akidah kita supaya tidak terbayang di kepala kita Allah itu kayak fisik. Wala tumathilu dzatuhu dzatal ajsam. Juga zat Allah tidak seperti zat fisik. Ajsam, jisim, enggak. Ya, kalau kita ngebayangin diri kita, masa Allah punya hidung kayak kita, punya mata kayak kita, punya tangan kayak kita. Itu jisim. Allah enggak begitu. Ya, Allah enggak begitu. Ya, jadi ini betul-betul dijaga. Ya, oleh para ulama kita gitu. Wa annahu la yahullu fi syai'in. Dan Allah itu tidak bertempat pada sesuatu. Nah, ini juga mengkritik, menjawab akidah apa? Hulul. Tahu hulul lah? Panteisme. Kan ada akidah yang menyimpang dari kalangan panteisme, hulul. Allah menyatu dalam dirinya. Pernah dengar nggak? Nah, itu kan ada hulul, ada ittihad, itu dikritik. Kalau Ghazali dalam kitab-kitabnya juga mengkritik paham hulul, panteisme, manunggaling kaula gusti. Jadi katanya Allah menyatu. Nah, itu salah. Itu hulul, itu ditolak. Allah tidak begitu. Allah nggak bertempat dalam diri kita begini. Itu salah. Itu akidah yang gitu nggak boleh diterima. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah ada dalam diri saya, itu nggak benar. Itu hulul. Akidah yang mengatakan dia bersatu dengan Allah, itu salah. Nggak benar. Ya. Wala yahullu fihi syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang bertempat, ya, pada Allah. Ya nggak bisa juga. Jadi nggak bisa Allah dimaknai, diyakini Allah itu menyatu pada si hamba, atau si hamba menyatu dengan Tuhan. Nggak bisa. Nggak boleh diyakini kayak gitu. Si hamba naik derajatnya jadi Tuhan. Nggak benar. Makanya kita selalu meyakini Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluhu. Nabi Muhammad bagaimanapun juga tingginya, tetap dia abdun, hamba, rasul. Dia nggak jadi Tuhan. Jadi kalau seandainya ada yang meyakini manusia itu Tuhan juga, itu aneh, itu akidah yang salah. Ya. Ta'ala an ayyahu makan. Maha tinggi Allah dari diliputi dengan tempat. Ya. Kama taqaddasa an ayyahuddahu zaman. Sebagaimana Allah maha suci dari dibatasi oleh waktu. Ya. Allah nggak dibatasi dengan waktu. Ya. Kalau kita ada waktu. Nah, kalau pengen tahu tentang waktu, mungkin perlu belajar sama Ustadz Adnin. Ya, Ustadz Adnin udah nulis tesis tentang waktu. Ya. Fakhruddin Ar-Razi on time. Bukan Fakhruddin Ar-Razi tepat waktu. Itu konsep waktu menurut Fakhruddin Ar-Razi. Ya kan? Tesisnya beliau di Istek tuh 70 halaman cuma. Tapi isinya itu nggak cukup dibahas 2 hari. Ya, Fakhruddin Ar-Razi on time. Wah, ini bagus nih. Fakhruddin Ar-Razi nggak pernah telat. Katanya, tepat waktu. Padahal itu konsep waktu menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Dari pandangannya Fakhruddin Ar-Razi. Bagaimana konsep waktu dalam pandangan Sunnah? Itu pandangan filosofis itu. Ya, bikin tesis kayak gitu nggak gampang. Jadi Allah nggak kayak kita. Makanya kalau dalam orang yang belajar bahasa Arab, fi'il mudhari, fi'il madi itu nggak berpengaruh buat Allah. Orang boleh ngomong qalallahu ta'ala, yaqulullahu ta'ala, nggak ngaruh itu. Kan kalau belajar bahasa Arab kan kalau qala fi'il madi, udah. Kalau yaqulu kan mudhari. Nah, kalau nanti bilang, nih gimana? Kok yaqulu? Boleh nggak? Boleh, karena Allah nggak berlaku bagi Allah waktu itu.
Ya. Kalau buat kita ada, kalau buat Allah nggak ada. Balkana qoblaan khalaqaz zaman wal makan. Justru Allah sudah ada, sudah eksis ya, sebelum Dia menciptakan waktu dan tempat. Ya, jadi kan artinya apa? Waktu itu makhluk, tempat itu makhluk, ya kan? Nah, kalau Allah, ya Allah jangan dikaitkan dengan itu, karena nggak ada hubungannya. Kalau dalam ilmu akidah nggak ada ta'aluknya namanya, nggak ada hubungan. Jangan nanya-nanyain yang nggak ada hubungan sama Allah. Ya, jadi kalau makanya pertanyaan ainallah itu pertanyaan yang keliru. Di mana Allah? Karena dia mempertanyakan yang nggak ada hubungannya. Ya. Kapan Allah ada? Itu pertanyaan yang salah. Jadi kalau salah, ya jangan dijawab. Nggak usah dijawab. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Nggak nanggepin orang jahil itu udah jadi cukup buat dia jawabannya. Kalau kita jawab juga, ya begini-gini, salah. Allah ada sejak ini, salah kita. Allah berada di sini, kita salah. Kayak kalau tanya, ain Allah? Tawakuf laisa kamitsli syai'un. Dia gitu aja. Kita yakin Allah bukan sesuatu. Tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Jadi jangan, Allah di sini, Allah ada sejak ini. Salah, itu pertanyaannya salah. Makanya kata Profan dulu, Prof Alatas kalau ngajar itu, dulu kalau nanya, ada orang nanya, itu kalau pertanyaannya salah, dia omelin. Nanyanya salah, Anda nanyanya nggak bener. Berarti Anda nggak paham masalah. Nanya aja salah, katanya gitu. Jadi orang kan bisa kelihatan paham apa nggak, lihat dari pertanyaannya. Ketika dia nanya salah, ya, pertanyaannya salah, katanya. Nggak bisa dijawab. Ya. Itu jadi Allah itu kana qoblaan khalaqaz zaman wal makan. Jadi sebelum ada yang namanya waktu, sebelum ada yang namanya tempat, Allah sudah ada. Makanya kita jangan pakai nanya Allah di mana, Allah lagi apa? Allah lagi apa namanya? Allah itu apain? Dulu Abu Hanifah itu kan dia pinter, sangat cerdas, berhadapan sama orang ateis, berdebat. Jadi waktu itu apa namanya, Abu Hanifah ngaji sama gurunya kan, Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Lagi masih kecil, Imam Abu Hanifah masih belasan tahun. Itu datang lihat gurunya itu murung, ditanya sama Abu Hanifah, kenapa guru kok lagi murung? Ada pikiran nih, gitu kata gurunya. Apa tuh? Saya mimpi aneh malam. Mimpi apa guru? Saya ngelihat ada rumah yang sangat indah. Wah, rumah itu banyak pohon-pohon besar, pohon-pohon bunga-bunga, banyak. Ada satu pohon besar depan rumahnya. Ya, tiba-tiba dari luar rumah ada babi yang menyeruduk semua. Tanaman-tanamannya dirusak, tumbuhan-tumbuhan dirusak, bunga-bunga dirusak. Ya, habis semuanya. Terus pohonnya juga mau diseruduk sama babi. Ya, pohon itu mau diseruduk. Begitu mau diseruduk, tiba-tiba dari belakang pohon itu ada seekor singa yang menghabisi si babi tadi. Itu saya bingung sampai sekarang mimpinya. Kata Abu Hanifah, boleh saya takwilin gak mimpinya? Nah, boleh. Dia tahu muridnya pinter nih. Boleh. Nah, kalau boleh saya takwilin guru. Gini, itu rumah yang besar, itu agama Islam. Rumah yang besar itu agama, yang menaungi kita, itu agama kita. Terus pohon-pohonan, tanaman-tanaman, bunga-bunga itu para ulama-ulama yang ada. Ya. Sedangkan pohon yang besar itu adalah guru. Karena guru itu imamnya ulama zaman ini. Jadi mbahnya imam itu, gurunya Abu Hanifah itu, Imam Muhammad. Semuanya ngerujuk ke beliau. Nah, kemudian babi itu adalah orang ateis. Yang gak percaya Tuhan, yang sudah mengalahkan para ulama-ulama yang lain. Ulama-ulama itu dikalahkan sama orang ateis tadi itu. Kalau di kitabnya disebut Dahriyun. Dahriyun itu orang filosof ada kan di Dahri yang nggak percaya Tuhan, dia percayanya pokoknya semuanya berjalan begitu aja. Itu habis tuh kalah debat semua sama orang ateis. Kemudian tinggal guru. Nah, guru itu kan pohon. Tadi guru kan mau dihabisi itu. Pohon itu kan mau diseruduk sama babi. Tiba-tiba keluar singa dari belakang. Singanya itu saya. Wah, gitu kata Abu Hanifah. Kata gurunya, cadas juga nih. Tafsirannya hebat juga nih. Tapi benar juga.
Kata Abu Hanifah gini ada guru. Saya tahu guru lagi ditantang debat ya sama ateis itu. Iya, besok saya ditantang debat itu untuknya. Udah, sekarang biar saya ngadepin. Udah guru cicing wae lah. Guru diem aja ngeliatin saya aja gitu. Kamu yakin? Yakin. Kan guru yang ngajarin itu. Tenang aja katanya. Datang tuh ke arena perdebatan. Begitu datang Abu Hanifah maju duluan. Kata orang ateis, bocah ngapain? Kamu ngadepin saya, jangan guru saya. Nggak mau, saya maunya Imam Muhammad. Gitu. Jangan Imam Muhammad. Guru saya itu udah terlalu tinggi ilmunya. Sama saya dulu. Kalau saya kalah baru guru saya. Gitu. Nggak mau saya. Gitu. Lah, kalau takut bilang aja. Wah, dikomporin itu sama Mbak Hanifah diprovokasi gitu. Kalau takut bilang aja lah gitu. Akhirnya terpaksa lah. Yaudah deh. Dasar bocah nih gitu. Ya udah jangan ilmu tuh jangan lihat bocah atau bukan bocahnya. Ilmu itu Allah kasih sama siapa aja gitu. Yang Allah kehendaki. Ya berdebat lah. Berdebat dia tentang ketuhanan karena dia nggak percaya Tuhan. Dia bilang Tuhan itu ada apa enggak? Ya ada lah. Mana buktinya? Tuhan tuh nggak ada, nggak kelihatan. Mana buktinya kalau Tuhan ada? Kita nggak pernah lihat Tuhan. Kata Abu Hanifah, Anda hidup itu jasmani dan rohani juga kan? Ada jasmani dan rohani kan? Iya. Sekarang roh Anda itu ada di mana katanya? Di kepala, di badan, di kaki atau di mana? Ruhnya. Tempatnya di mana? Pernah ngelihat ruh nggak? Nggak pernah. Nah ini, nggak semua yang ada itu bisa dilihat. Dalam diri kita aja ada sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Ruh kita, pernah ngelihat ruh nggak? Kalau di ronsen gitu, di rumah sakit, ruhnya kelihatan nggak? Lagi gini-gini gitu. Nggak pernah kan? Tulang-tulangnya doang kan kelihatannya. Tapi ruhnya pernah nggak kelihatan? Nggak pernah. Atau orang meninggal di rumah sakit, kalau gitu ada CCTV lihat ruhnya pergi gitu. Nggak kan? Ruhnya nggak kelihatan. Ruh dalam diri kita yang paling diketahui kita nggak tahu. Padahal ada. Nggak bisa. Terus banyak lagi perdebatan sampai sesi terakhir. Kata dia, oke, ini pertanyaan terakhir. Dan biasanya ini pada kalah nih ulama-ulama kalian tuh kalah. Saya tanya gini nggak bisa jawab. Apa pertanyaannya? Kalau Tuhan ada, katanya, Tuhan lagi ngapain? Nah, ini pertanyaan konyol. Oke, kalau ngadepin orang gitu, jangan pakai qala Allah, qala Rasul. Nggak mempan gitu. Orang dia udah nggak percaya. Kata Abu Hanifah, nggak ada yang lebih susah pertanyaannya. Kira-kira gitu. Nggak ada yang lebih susah. Duh, itu aja jawab katanya. Saya mau jawab pertanyaan ini, tapi dengan syarat. Syaratnya apa katanya? Saya jawabnya di atas mimbar. Anda turun. Nggak usah lah, jawab aja itu. Nggak mau, kan pertanyaan terakhir. Ini pamungkas nih. Saya akan jawab biar disaksikan oleh orang banyak. Akhirnya turun juga. Oke deh. Nah, turun lah. Dia turun, dia naik ke mimbar. Tanya. Gitu kan. Tanya. Kalau Tuhan ada, Tuhan lagi ngapain sekarang? Tuhan lagi menurunkan orang hina kayak Anda dan menaikkan orang mulia kayak saya. Wah. Langsung bungkam itu. Ateis itu. Nggak kebayang jawaban Abu Hanifah kayak begitu. Orang hina kayak Anda langsung Allah jatuhkan. Allah naikkan orang mulia kayak saya. Kan itu posisinya turun. Tadi dia di mimbar, turun ke bawah. Abu Hanifah dari bawah naik ke atas. Jawaban logis. Gak pakai qala Allah, qala Rasul, gak pakai itu, tapi logis. Bungkam. Ya. Antum besok kalau ketemu yang gitu, jadi Abu Hanifah. Gitu ya, bawa mimbar. Nah, jadi itulah kadang-kadang kita menghadapi. Jadi sebenarnya kenapa muncul ilmu kalam? Karena tantangannya beda dengan tantangan pada masa sahabat. Jadi jangan pakai bilang, nggak ada zaman Nabi. Ya nggak semua ada zaman Nabi. Secara perkembangannya nggak ada. Tapi secara usulnya itu ada. Gitu ya. Ya kalau dibilang, tasawuf itu tidak ada zaman Nabi. Nama tasawuf tidak ada. Usul tasawuf sudah ada. Cuma nama itu belum dikenal. Nah muncul istilah tasawuf kan setelah muncul orang-orang yang menyimpang. Orang udah lupa dari agama, hidupnya glamor, ya berdebat-debat. Akhirnya muncul tuh Imam Hasan Al-Basri mulai mengkritik dengan gayanya dia. Oh ini nggak bener nih. Akhirnya dikenal dengan golongan sufi. Nah, itu begitu sebenarnya. Jadi makanya kita harus pelajari sejarah berkembangnya ilmu supaya nggak langsung mentang-mentang di zaman Nabi nggak ada, langsung nggak boleh aja. Nah itu kan jadi ekstrim kayak begitu. Ya. Jadi Allah tuh jangan kaitkan Allah dengan waktu, dengan tempat. Wa huwal ana ala ma alaihi kana.
Dan dia saat ini, ya, ini menurut ukuran kita tentu ya, kalau Allah kan tadi nggak ada waktu. Ala ma alaihi kan. Artinya Allah itu tetap eksis sebagaimana sedia kala. Jadi tidak berubah sama sekali. Ya, ini adalah kata-kata Sayyidina Ali sebenarnya. Kalau dalam riwayat-riwayat disebut ini kata-kata yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali. Kanallah walam yakun syai'an. Allah sudah eksis sebelum ada apa-apa. Wa huwal an kama alaihi ala ma alaihi kan. Dan saat ini kita hidup udah ada, Allah juga masih tetap eksis, tidak berubah. Gitu ya. Kok nggak berubah? Ya kalau berubah bukan Allah. Berubah itu sifat makhluk. Hudus, kalau dalam ilmu akidah namanya hudus. Kalau Allah itu nggak berubah. Mustahil Allah berubah. Kalau kita berubah, dari nggak ada jadi ada, dari kecil jadi gede, dari tahu jadi nggak tahu, dari kuat jadi lemah. Itu sifat manusia berubah. Kalau Allah nggak berubah. Maka dikatakan wahwal ana ala ma alaihi kan. Sekarang pun ya, di saat kita sudah ada, Allah masih kayak begitu, nggak berubah sama sekali. Ya, jadi jangan dipikir Allah dulu Allah ada, sekarang udah tua jangan-jangan nih. Nggak gitu, pokoknya jangan dipikirin Allah nggak kayak gitu deh. Ya. Wa annahu ba'inun an khalqihi wa sifatihi wa bisifatihi, dan dia itu berbeda dari makhluknya dengan sifat-sifatnya. Ya, Allah beda, Allah nggak sama, ba'in, beda. Laisa fi dzatihi siwahu. Ya, tidak ada selain Allah pada zatnya, wala fi siwahu zatuhu, dan tidak ada pada selain dia zat Allah. Nggak ada. Ya, misalnya di pohon ada Allah, enggak begitu. Makanya jangan dikaitkan dengan yang lain. Ya. Wa annahu muqaddasun 'anit taghayyuri wal intiqal. Dan Allah itu maha suci dari berubah, taghayyur, berubah. Wal intiqal, dan berpindah-pindah. Mustahil, Allah enggak begitu. Kalau pindah-pindah berarti berubah. Berubah berarti dia bukan Tuhan, dia makhluk. Wala tahulluhul hawadits, tidak ditempati oleh segala yang bahru. Yang bahru itu yang adanya setelah tidak ada, itu namanya bahru. Yang berubah-ubah. Makanya kita dibilang hadits. Hadits itu adanya setelah tidak ada. Dan setelah ada pun kita berubah-ubah. Nanti nggak ada lagi, itu namanya hadits. Ya. Wala ta'tarihil awarid, tidak dipengaruhi dengan hal-hal yang baru datang. Awarid, arid sesuatu yang baru datang. Bal la yazalu fi nu'uti jalalihi munazzahan 'aniz zawal. Bahkan Allah itu senantiasa dengan sifat-sifat keagungannya munazzahan, maha suci, 'aniz zawal, daripada hilang, daripada berhenti, enggak ada. Wa fi sifati kamalihi mustaghniyan an ziyadatil istiqmal. Dan dalam sifat kesempurnaannya mustaghniyan, Allah tidak butuh dari ziyadatil istiqmal, dari pertambahan kesempurnaan. Artinya apa? Kan udah sempurna. Jadi nggak perlu lagi disempurnakan. Kalau yang masih perlu disempurnakan karena belum sempurna. Ya, jadi Allah itu nggak butuh. Ketika kita misalnya memuji Allah, alhamdulillah, apakah Allah bertambah kemuliaannya? Tidak, karena memang Allah sudah sempurna, udah full. Kalau udah full, udah nggak ada lagi pertambahan-pertambahan. Ya, kalau kita mungkin masih perlu pertambahan itu. Tapi Allah nggak mengaruhi buat Allah. Wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujud bil uqul. Dan dia, ya, Allah Subhanahu wa taala fi dzatihi, ya, dalam zatnya itu, zatnya Allah maksudnya ma'lumul wujud bil uqul. Diketahui wujudnya dengan akal. Maksudnya orang yang berakal pasti menerima wujud Allah. Nah, ini namanya apa? Dalil akli. Jadi manusia itu secara fitrah pasti mengakui adanya Tuhan. Ya, nggak mungkin manusia yang akalnya sehat itu mengingkari adanya Tuhan. Ya, jadi manusia yang, makanya dengan akal manusia itu bisa memahami bahwa ya nggak mungkin lah misalnya satu benda itu jadi sendiri. Nanti dia bisa, kalau dia terus mikir, dia akan punya kesimpulan bahwa ini semua pasti ada yang apa? Ada yang menciptakan. Jadi akalnya itu akan mengantarkan dia kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan, makanya disuruh, makanya agama itu disampaikan kepada orang yang berakal. Kalau orang yang nggak berakal kan nggak masalah nggak beragama, nggak berakal, ya. Tapi kalau orang berakal, maka dia disuruh gunakan akalnya. Kenapa? Karena dia menggunakan akalnya, dia akan semakin yakin akan wujudnya Allah. Wujud Allah itu masuk akal, bukan apa? Bukan tidak masuk akal. Kalau akalnya yang nggak benar ya nggak masuk. Tapi kalau akalnya benar masuk. Jadi ma'lumul wujud bil uqul. Masuk akal, Allah itu zatnya ada.
Mar'iyuz zat bil absor. Bisa dilihat zatnya dengan mata. Nah, ini bagian ini ada kritik kepada Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah menyatakan Allah tidak bisa dilihat di surga. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah di surga meyakini Allah bisa dilihat. Kitanya di surga. Ini sekali lagi bukan Allahnya di surga. Jangan sampai kalau kita Allah di surga berarti Allah bertempat dong. Ketika kita masuk surga, kita bisa melihat Allah. Nah, terus caranya, nah jangan tanya. Itu dia kembali lagi tuh. Laisa kamitslihi syai'un tuh. Kita balikin lagi. Tapi kita menerima firman Allah. Kenapa? Sebab Allah mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu ketika di akhirat di surga orang-orang itu yang beriman wajahnya pada cerah, terang dan mereka akan memandang Allah. Kan itu nasnya jelas. Nazirah. Jadi kita meyakini sebagaimana yang Allah firmankan. Maknanya serahkan kepada Allah. Sudah begitu selesai. Jangan dicari-cari. Oh berarti nanti gini. Nggak usah. Udah. Bi makna alladzi aradah. Dengan makna yang Allah kehendaki. Tapi kalau kita berbedanya dengan Mu'tazilah bilang Allah nggak bisa dilihat. Itu Mu'tazilah. Ini kritik terhadap Mu'tazilah sebenarnya. Ni'matan minhu wa lutfan bil abror fi daril qaror. Tuh begitu. Sebagai nikmat darinya dan kasih sayangnya bil abror kepada orang-orang yang baik fi daril qaror di akhirat, negeri yang kekal di surga, ya, wa itmaman lin naim dan sebagai apa? Sebagai pelengkap nikmat bin nazar ila wajil karim, untuk memandang wajahnya yang mulia, zatnya yang mulia. Ya, tapi jangan dipikirin kayak gimana gitu ya. Karena kita ya kalau kita mikirin nanti itu nanti jadi kena tajsim lagi kita. Sudah yakini saja. Makanya para ulama membuat rumusan Allah bisa dilihat nanti ketika kita di surga. Tapi caranya jangan tanya. Bila kaifin. Ya, kaifiatnya jangan tanya. Pokoknya sudah yakin saja. Lagi nggak usah mikirin itu. Yang harus kita pikirin gimana caranya kita masuk surga itu dulu. Ngapain kita mikirin gimana? Loh kita nggak masuk surga percuma juga. Ya mikirin gimana? Berdebat panjang lebar gitu. Masuk surga enggak? Ya, kan aneh. Udah mendingan pikirin caranya masuk surga. Nanti kalau udah masuk surga udah Allah yang atur semuanya. Ya, itu yang penting tuh. Jangan sampai salah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nah, itu dulu ya. Insyaallah kita lanjut minggu depan.